Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita ada sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu tim penguji yang saya hormati, hari ini saya Reza Fahmi, NIM 70271 ingin mempresentasikan hasil penelitian saya dalam bentuk disertasi dengan judul pengembangan modul kewirausahaan dalam meningkatkan kemandirian santri di Gontor 3 Kediri, Jawa Timur. Penelitian ini beranjak dari fakta bahwa ketika kita berbicara tentang kehidupan perekonomian masyarakat di Indonesia, maka ada beberapa realita yang tidak bisa dipungkiri. Di antaranya pertama bahwa adanya peningkatan jumlah pengangguran semakin meningkat dari waktu ke waktu. Nah, terus kemudian terbatasnya lapangan kerja yang tersedia. Terus selanjutnya peningkatan jumlah angkatan kerja yang semakin signifikan, dan ini juga disertai oleh belum adanya kesadaran masyarakat untuk melakukan aktivitas wirausaha. Karena pada hakikatnya kalau kita ketahui bersama bahwa kegiatan kewirausahaan itu sendiri menjadi salah satu kegiatan yang pada hakikatnya bisa mengurangi jumlah angka pengangguran yang ada di Indonesia. Dan ini merupakan modal yang penting untuk bisa mengembangkan kehidupan masyarakat ke kondisi yang lebih baik melalui kegiatan kewirausahaan. Dan kalau kita bandingkan negara kita dengan negara-negara maju, bahwa jumlah pengusaha yang terlibat di dalam perekonomian negara di Indonesia masih sangat terbatas dibanding negara-negara maju lain. Kalau kita lihat di Malaysia, jumlah pengusaha sebanyak 5% dari jumlah populasi. Nah, sementara kalau di Singapura 7% dari jumlah populasi. Terus kemudian sementara di China sudah mencapai 10% dari populasi jumlah penduduk. Nah, di Amerika Serikat ada 12% pengusaha berbanding populasi penduduk. Ini menunjukkan bahwa dengan semakin meningkatnya ekonomi sebuah negara, itu ditopang oleh kegiatan kewirausahaan yang dilakukan oleh para pengusaha di negara-negara maju tersebut. Nah, kalau kita berbicara di Indonesia, faktanya kita hanya baru memiliki 3,1% jumlah pengusaha berbanding populasi penduduk yang kita miliki. Sehingga seharusnya kita punya uh, pengusaha yang lebih banyak, sehingga kemudian mereka bisa menopang ekonomi negara melalui pemberian kesempatan bagi para pencari kerja untuk bisa bekerja di sektor kewirausahaan tersebut. Ya, terus kemudian kalau kita lihat fakta yang kemudian dilakukan pemerintah untuk bisa mengurangi pengangguran melalui kegiatan kewirausahaan sebenarnya sudah banyak. Di antaranya antara lain memberikan banyak pelatihan kewirausahaan. Selanjutnya melakukan kajian tentang kewirausahaan. Seterusnya memberikan bantuan stimulan bagi para pengusaha-pengusaha muda yang baru mau terjun ke dunia wirausaha. Nah, terus selanjutnya juga pemerintah telah mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, telah memberikan kesempatan pada pembelajaran kewirausahaan masuk dalam kurikulum yang ada di lembaga-lembaga pendidikan. Nah, sementara lembaga pendidikan juga telah menerapkan pembelajaran kewirausahaan itu tidak hanya pada sekolah umum, tapi juga pada sekolah agama dan bahkan pondok pesantren. Nah, secara lebih khusus, saya ingin menggarisbawahi bahwa Gontor telah menerapkan pembelajaran kewirausahaan sejak tahun berdirinya 1926. Sehingga telah lama Gontor menerapkan pembelajaran kewirausahaan dari proses pembelajaran yang dijalankan. Materi pembelajaran kewirausahaan ini dianggap sebagai kurikulum di Gontor, dan kemudian dianggap sebagai bagian dari pembelajaran yang terintegrasi di Gontor bagi
para santri untuk bisa terlibat langsung dalam kegiatan unit-unit usaha yang dikembangkan. Nah, hingga saat ini Gontor telah memiliki 31 jenis usaha, unit usaha yang dikembangkan secara profesional di Pondok Modern Gontor. Ada hotel, terus kemudian ada juga televisi, terus kemudian ada radio, terus kemudian ada perkebunan, ada peternakan, terus kemudian juga ada pabrik-pabrik, pabrik roti, terus kemudian pabrik alat sport, terus kemudian toko buku dan sebagainya. Bahkan Gontor juga punya berbagai unit usaha kecil yang diharapkan bisa membantu menopang kemandirian pondok sebagai sebuah lembaga pendidikan. Misalnya juga ada minimarket, terus kemudian juga ada kafetaria dan sebagainya. Uh, Sungguh pun demikian, di dalam prosesnya pembelajaran kewirausahaan di Pondok Gontor Darussalam ini memiliki beberapa persoalan mendasar, ya. Bagaimana kemudian pembelajaran yang dijalankan itu belum banyak melahirkan alumni yang kemudian terjun dan terlibat langsung dalam berbagai bisnis atau unit usaha yang mereka kembangkan secara mandiri. Ya, baru hanya sekitar 500 orang dari alumni di Pondok Modern Gontor yang terjun ke dunia wirausaha. Dan itu hanya sekitar 2% dari jumlah alumni yang kemudian dimiliki oleh Pondok Modern Gontor. Selanjutnya, proses pembelajaran yang dijalankan di Gontor sendiri belum memiliki struktur yang jelas, baik dari silabusnya, terus kemudian RPP-nya, terus juga kemudian belum ada juga hal yang berkaitan dengan modul dan juga perangkat pembelajaran lain yang menopang pembelajaran kewirausahaan kemandirian di kalangan santri. Lebih jauh rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana modul kewirausahaan itu dapat meningkatkan kemandirian, dan secara operasional dirumuskan tiga permasalahan yang kemudian ingin dibahas. Yang pertama bahwa bagaimana keterlaksanaan pembelajaran kewirausahaan di Pondok Modern Gontor 3, bagaimana menyusun dan mengembangkan modul kewirausahaan yang valid, praktis, dan juga efektif. Terus kemudian bagaimana modul kewirausahaan yang dapat meningkatkan kemandirian santri. Terus kemudian kalau kita lihat kerangka konseptual, pembelajaran kewirausahaan di Pondok Modern Gontor seperti telah saya jelaskan tadi, memiliki 3 persoalan dasar. Yang pertama bahwa pembelajaran yang dijalankan itu lebih bersifat praktis, di mana santri terlibat langsung dalam unit-unit usaha yang dikembangkan oleh Gontor, dan kemudian mereka belajar sambil mulai mengembangkan karir, mulai mengembangkan unit usaha yang diadakan oleh Pondok Modern Gontor. Yang kedua, itu belum terstrukturnya pembelajaran. Nah, terus di samping itu juga belum memiliki modul yang memadai untuk pembelajaran kewirausahaan. Berangkat dari 3 persoalan tersebut, maka kemudian dilakukanlah kajian pendahuluan yang berkaitan dengan kebutuhan, dianalisis kebutuhannya, dan kemudian analisis tentang karakteristik santri. Berdasarkan analisis yang kemudian dilakukan, maka ditemukan bahwa dalam proses pembelajaran di Pondok Modern Gontor perlu adanya modul yang baik untuk bisa menopang pembelajaran kewirausahaan di kalangan santri yang dapat meningkatkan kemandirian mereka. Maka kemudian dirumuskanlah pembelajaran ini dengan menggunakan pendekatan ini: analyze, design, develop, implementation, dan evaluation. Nah, setelah itu maka kemudian diuji cobakan. Nah, setelah diuji cobakan, maka kemudian direvisi bagaimana hasilnya. Kalau seandainya hasilnya belum memuaskan, maka kemudian direvisi lagi. Sampai pada akhirnya diperoleh modul yang valid, yang efektif, dan juga praktis. Nah, setelah itu maka diuji cobakan pada kelompok kecil. Setelah dipastikan bahwa pembelajaran kewirausahaan itu lebih baik dengan menggunakan modul berbanding pembelajaran konvensional, maka diputuskanlah bahwa
modul kewirausahaan itu dianggap layak dan pada akhirnya diharapkan bisa menjadi alternatif bagi penyelesaian permasalahan kemandirian, penyelesaian permasalahan kewirausahaan, pembelajaran kewirausahaan yang dapat meningkatkan kemandirian santri. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, populasi sebanyak 534 orang, yang mereka semua adalah santri kelas 5 yang telah diberi kepercayaan oleh Pondok Modern Gontor untuk mengelola unit-unit usaha yang dikembangkan oleh Gontor 3. Dan dari berbagai santri yang ada, hanya 186 orang yang terlibat dalam kegiatan kewirausahaan, khususnya pada kegiatan kerajinan hias, yaitu hot dan kaligrafi. Dan inilah mereka yang kemudian menjadi populasi dalam penelitian ini. Sungguh pun demikian, hanya 64 orang yang kemudian menjadi menjadi sampel dalam penelitian ini. Lokasi penelitian di Gontor 3 Darul Ma'rifat, dan kemudian pengumpulan data menggunakan angket, terus kemudian skala psikologi, observasi, dan juga wawancara. Selanjutnya, hasil penelitian ini mendapati bahwa pertama, pembelajaran kewirausahaan sangat dibutuhkan di Pondok Modern Gontor 3. Ya, terus kemudian yang kedua, bahwa pembelajaran kewirausahaan bagi para santri digunakan untuk dapat berpikir kreatif dan juga inovatif dalam mengembangkan berbagai jenis usaha produktif, ya, yang kemudian bisa mereka kembangkan di kemudian hari. Nah, terus yang ketiga adalah modul kewirausahaan yang dikembangkan untuk meningkatkan kemandirian santri memiliki keunikan dan kekhasan dibandingkan dengan modul kewirausahaan lain, ya ini dengan menggunakan pendekatan EDI. Terus selanjutnya yang keempat, modul kewirausahaan yang dikembangkan sudah valid, praktis, dan juga efektif untuk bisa dijalankan, sehingga kemudian ini bisa menopang pembelajaran kewirausahaan. Nah, dan ini dibuktikan melalui hasil pembelajaran dengan menggunakan pendekatan EDI ini, santri memperoleh hasil yang lebih tinggi berbanding pembelajaran konvensional yang mereka jalani dalam pembelajaran kewirausahaan. Nah, terus kemudian kalau kita lihat dari kesimpulan yang diperoleh antara lain menggambarkan bahwa pembelajaran kewirausahaan di kalangan santri belum berjalan dengan baik, ya, tapi sungguh pun demikian dengan penggunaan modul itu bisa melengkapi pembelajaran kewirausahaan yang bisa dapat meningkatkan kemandirian santri. Nah, terus itu yang kita peroleh. Di samping itu juga pengembangan modul kewirausahaan santri sebagai kokurikulum Pondok Pesantren Gontor 3 telah berjalan secara turun-menurun dan kemudian menekankan pada praktek pengelolaan unit usaha yang dikembangkan Pondok Modern. Nah, terus sehingga pada implementasinya uh, pembelajaran kewirausahaan tidak hanya bertumpu pada praktek dan kemudian dengan adanya modul maka itu menjadi penopang bagi pembelajaran kewirausahaan secara teoritis. Jadi kehadiran modul membantu proses pembelajaran kewirausahaan terutama dari aspek teori-teori yang kemudian bisa menopang peningkatan kemampuan kognitif di kalangan santri. Selanjutnya dengan penggunaan modul santri itu dapat meningkatkan kemandirian dalam dan lebih optimal dalam meningkatkan hasil belajar. Karena secara substantif pembelajaran dengan menggunakan modul membantu mereka untuk kemudian lebih dapat belajar secara teoritis dengan lebih baik, dan kemudian di samping itu juga
secara kognitif itu dapat menopang pengetahuan mereka tentang bagaimana seharusnya bisa mengembangkan kegiatan usaha melalui unit-unit usaha yang dikembangkan oleh Gontor. Dan saran yang diberikan, saran yang pertama kepada Pondok Modern Gontor, yang pertama itu adalah memberikan kesempatan kepada para ustadz untuk bisa belajar wirausahaan secara lebih luas, sehingga mereka memiliki skill atau keterampilan dalam pengembangan unit-unit usaha yang dijalankan. Yang kedua, bahwa Gontor sebaiknya lebih membuka diri dalam menerima perubahan, karena pada hakikatnya perubahan itu sendiri merupakan bagian dari tantangan zaman yang perlu dihadapi dengan lebih arif dan bijaksana, sehingga diharapkan dengan dengan adanya pembelajaran kewirausahaan dengan menggunakan modul ini, tentunya bisa dianggap sebagai sebuah hal yang positif bagi pembelajaran kewirausahaan di kalangan santri, yang pada akhirnya diharapkan bisa meningkatkan kemandirian santri tersebut. Kepada Kementerian Agama, khususnya pada Direktorat Pondok Pesantren, Direktorat Pondok Pesantren, supaya lebih memperhatikan unit-unit usaha yang dikembangkan oleh pondok pesantren. Karena pada hakikatnya mereka butuh pembinaan yang lebih serius, karena pada hakikatnya yang mereka jalankan itu sudah baik, tinggal bagaimana mendapatkan arahan-arahan yang lebih konkret supaya usaha yang kemudian dijalankan itu lebih bisa menguntungkan dalam jumlah yang baik, yang memadai untuk bisa menopang kehidupan pondok pesantren itu sendiri. Nah, di samping itu juga perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat tentang keberadaan pondok pesantren, bahwa pondok pesantren itu bukan lagi menjadi sarang teroris, tapi kemudian menjadi lahan bagi pengembangan unit-unit usaha yang produktif, yang tentunya akan menguntungkan bukan hanya pondok sendiri di satu sisi, tapi juga masyarakat luas yang menggunakan unit-unit usaha tersebut sebagai media untuk uh, turut berkecimpung dalam pengembangan unit usaha yang dilakukan oleh Pondok Modern Kantor 3 itu juga. Nah, terus selanjutnya kepada Kanwil uh, Departemen Perdagangan dan Perindustrian dan Perdagangan, diharapkan Gontor diberi peluang untuk mengikuti event-event perdagangan yang sifatnya lokal, nasional, dan bahkan internasional, sehingga masyarakat luas tahu bahwa sebenarnya ada pondok pesantren yang memiliki unit-unit usaha, dan unit-unit usaha itu sangat potensial untuk bisa dikembangkan secara lebih profesional di kemudian hari. Dan di samping itu juga memasarkan berbagai jenis produk yang telah dihasilkan oleh pondok untuk bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Nah, terus kemudian kepada para alumni diharapkan kalaupun mereka punya jenis-jenis usaha produktif, maka kemudian diharapkan ini juga bisa menjadi ajang kerjasama, bukan hanya melakukan MOU, tapi mempraktekkan kerjasama yang bisa saling menguntungkan, baik para alumni sendiri sebagai praktisi kewirausahaan, dan juga kemudian Pondok Modern Gontor sebagai lembaga pendidikan yang menjalankan pembelajaran kewirausahaan. Nah, rekomendasi yang diberikan antara lain bahwa ke depan kalau seandainya memang akan ada kajian lagi tentang pembelajaran kewirausahaan bagi santri yang dapat diharapkan meningkatkan kemandirian mereka, maka kemudian diharapkan ke depan kajian yang dilakukan dalam jumlah pondok pesantren yang lebih banyak, sehingga kita sadari bahwa pondok pesantren di Indonesia sudah mencapai jumlah 28.000 dengan 18 juta santri, dan ini menjadi potensi yang luas untuk bisa dikaji ke depan bagaimana unit kewirausahaan yang dikembangkan pondok sebagai lahan penelitian di masa yang akan datang. Terus kemudian kalau dari uji kelayakannya, karena masih terbatas pada jumlah yang
sedikit, hanya 64 orang, maka kemudian ke depan diharapkan untuk bisa lebih ditingkatkan jumlah responden yang bisa dilibatkan dalam kajian ini, sehingga secara substantif hasilnya bisa lebih memuaskan dan kemudian lebih bisa membuktikan bahwa pembelajaran kewirausahaan itu sendiri pada hakikatnya memberi bekal kepada santri untuk bisa mandiri mengembangkan unit usaha yang mereka inginkan sesuai dengan pengalaman-pengalaman belajar ketika mereka berada di pondok pesantren. Dan selanjutnya perlu ada kajian-kajian lanjutan tentang bagaimana efektivitas pembelajaran kewirausahaan, terus bagaimana pembelajaran kewirausahaan itu bisa menggunakan model-model pembelajaran lain, dan itu beberapa hal yang seharusnya diharapkan melalui kajian-kajian di masa hadapan. Demikianlah apa yang bisa saya jelaskan hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.